yang namanya hasil sekarang itu pasti nggak mungkin nggak ada prosesnya, pasti melewati proses yang panjang. Halo bola-bolanya Gendis, jumpa lagi sama Gendis di sini dan Gendis bakal bincang-bincang sama beauty expert and skincare expert nih. Nah, berhubung sekarang tuh marak sekali ya owner-owner skincare yang bermunculan dengan omset yang wow, di luar naila. Kita bakal bedah tuntas apakah benar sih skincare itu se-worth it itu. Kita langsung ngobrol sama beauty expert kita, Dr. Yunita. Assalamualaikum, Dok. Ya, waalaikumsalam Mbak Gendis. Nah, kita lihat fenomena sekarang banyak sekali owner-owner skincare yang pada bermunculan. Gimana sih tanggapan Dr. Yunita as dokter menanggapi fenomena tersebut? Oke ya, jadi memang akhir-akhir ini lagi viral banget ya pemberitaan di semua media ya. Tiba-tiba muncul sultan-sultan skincare ya. Jadi kalau aku sih ya sah-sah aja sih ya. Aku lebih melihatnya begini deh ya. Kalau misalnya orang tanya kan, itu tuh mana sih, kok aku nggak pernah dengar kabar skincare-nya, nggak pernah ada tokonya, nggak pernah kedengeran, tetanggaku, temanku nggak ada yang tahu juga, kok tiba-tiba masa langsung wow, punya ini, punya itu, dan luar biasa. Kalau aku lebih begini deh, nggak usah julid ya, nggak usah julid. Aku lebih memilih husnuzon aja kepada mereka-mereka mungkin ya, yang mereka lakuin ini sebenarnya sudah bertahun-tahun ya, tapi ketika awal, ketika prosesnya nggak ada yang expose atau belum viral, baru viral nih akhir-akhir ini, jadi orang langsung ngejudge-nya, wah itu money laundry lah, inilah itu gitu ya. Karena aku sendiri lebih melihat bahwa yang namanya hasil sekarang itu pasti nggak mungkin nggak ada prosesnya, pasti melewati proses yang panjang gitu sih Mbak Gendis ya. Terus ya Dok, sebagai orang awam tuh kan aku sebenarnya kepo banget ya. Sebenarnya untuk menciptakan sebuah skincare itu apakah segampang itu, dan semisal kayak aku orang awam, orang biasa pengen punya skincare asal ada duitnya bisa punya skincare gitu, apakah seperti itu? Ya, jadi aku bicara dulu sebagai dokter ya. Kalau aku sendiri yang sudah lebih dari 10 tahun berkecimpung di dalam dunia skincare ya, itu prosesnya nggak semudah membalikan tangan ya. Jadi otomatis saya sekolah dulu dong jadi dokter umum. Setelah itu ngambil lagi anti-aging dan S2 M-Biomed. Dan nggak cuman itu, masih juga mengikuti pelatihan-pelatihan baik dalam negeri ataupun luar negeri ya. Sehingga kita punya ilmu-ilmu bagaimana sih cara meracik ya, cara membuat formulasi. Dan tentunya nggak cuma sekedar formulasi ini aman nggak dipakai jangka panjang dan lain-lain gitu ya. Tapi kan sekarang zaman sudah berubah ya. Kalau akhir-akhir ini emang aku melihat banyak sekali bermunculan farmasi-farmasi atau pabrik-pabrik kosmetik yang dimana mereka itu menawarkan jasa maklon namanya ya. Jadi ya silahkan siapa aja gitu investornya, mau dia sebagai dokter, mau dia seorang public figure, mau dia artis, mau dia apapun lah ya, bahkan ibu rumah tangga sekalipun sok aja asal punya modal buat membuat ya. Jadi mereka cukup mempunyai formulasi sudah semuanya dari mereka. Kita cuma tinggal nyetorin aja kita pengen namanya apa, diurus bla bla bla, semua dokumen diurus ya. Tapi ya balik lagi deh ya, aku sekarang serahin aja ke masyarakat ya. Aku bilang yang namanya kulit kita investasi nggak menurut Mbak Gendis? Iya. Investasi dong, kulit kita itu investasi seumur hidup kita gitu. Kita sebagai perempuan pasti semuanya pengen punya kulit yang sehat, glowing, cantik ya gitu, tanpa efek samping gitu. Nah sedangkan masa sih kita mau nempelin produk yang cuman sekedar viral aja ditempelin ke muka kita, terus nanti efek ke belakangnya gimana? Jadi aku cuma pesan aja sama semua masyarakat ya, yuk mulai bijak, mulai cerdas memilih skincare gitu. Karena dengan kondisi saat ini ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan merek skincare. Tolong kalau beli ya, jangan cuma viral aja. Oh ini lagi viral, ini lagi itu. Lihat dulu dong kebutuhan kulit kamu. Kamu punya masalah kulitnya apa? Kulit kamu tuh tipenya yang seperti apa? Ini cocok nggak sama aku? Jadi lebih memilih juga siapa sih formulatornya ya, cukup berkompeten nggak di sini ya. Karena ya baik lagi, kulit adalah investasi kita. Jadi jangan sampai sembarangan, jangan cuma asal ngikutin tren, ngikutin temen, ngikutin yang lagi viral, latah, beli, ujung-ujungnya nggak cocok, kan malah jadi masalah kan gitu. Terus ini nih aku pengen tanya, akan orang awam
untuk dapetin formula skincare itu butuh waktu berapa lama sih dok? Nah, jadi kalau itu memang relatif ya gitu, tergantung juga dari si formulatornya nih gitu. Kalau aku pribadi paling cepat ya Mbak, paling cepat itu 1 tahun. Bahkan ada satu yang sampai 1 tahun lebih gitu lah, satu krim yang memang sampai 1 tahun lebih. Kenapa? Karena aku nggak cuma sekedar, oh ini ternyata ketika base cream ini dicampur dengan bahan aktif ini bagus kok, ini begini-begini, nggak cuma sekedar itu. Tapi saya lebih juga ke belakang nanti ngeliat ini efeknya bagaimana begitu. Jadi by literasi, by jurnal dan semuanya ya. Jadi nggak cuma sekedar mix and match. Oh ini sama ini bahan aktif ini bagus. Kalau dicampur ini lagi viral nih. Oh yaudah kita match ini. Enggak, kan otomatis dari prosentasenya dan lain sebagainya. Jadi kalau aku ya, kan aku nggak cuma sekedar pengen udah deh cepet pokoknya kita ngejar nih ada produk baru enggak gitu, tapi lebih ke aku pengen memberikan yang terbaik ya untuk pasien-pasien, karena bagi saya yang namanya bisnis itu nggak cuma sekedar untung atau rugi, tapi ini adalah surga dan neraka. Jadi saya sebijak mungkin, sebaik mungkin saya akan memberikan yang terbaik untuk pasien-pasien gitu. Banyak pertimbangan ya dok? Banyak sekali pertimbangannya, nggak cuma ngejar oh pokoknya ini deadline nih harus segera ini, enggak gitu, tapi lebih ini krim ketika launching ini benar-benar memberikan efek dan manfaat yang terbaik untuk para pemakainya gitu. Nah terakhir ya dok ya, ini kan banyak fenomena yang katanya modal awalnya 300.000 dalam 1 tahun bisa jadi 2M. Apakah mungkin bisnis skincare dengan modal segitu bisa jadi 2M? Kalau saya ya, kita mikir pakai logis aja deh ya. 300.000 terus tiba-tiba jadi 2M ya. Kira-kira Mbak Gendis mau nggak? Mau banget. Nah ya, jadi kalau ada yang begitu dan terbukti berhasil, sini dong DM aku juga mau. Iya ya, minta dibisikin. Iya, bisa dibisikin, pasti netizen yang lain juga mau dong. Kita mikirnya realistis aja deh. 300.000 terus jadi 2M itu kayaknya kalau sekarang ya, aduh kayaknya enggak deh, saya bilang kurang masuk ya. Itu mungkin hanya sekedar supaya viral aja ya. Kalau saya lebih berpikir realistis, enggak. Orang modalnya aja. Nah 300.000 zaman sekarang gitu ya, untuk modal usaha yang bisa ngedapetin 2M itu saya nggak habis pikir aja sih gitu. Berarti untuk modal skincare itu start berapa sih dok untuk memulai skincare? Untuk skincare bisa ratusan bahkan M? Ya, jadi kalau memang membuat formulasi sendiri dari awal pasti nominalnya gede ya, karena melalui uji laborat, lalu uji yang lain-lain lah ya, panjang sekali ceritanya, panjang kayak lebar deh. Tetapi kalau hanya sekedar pengen maklun yang tadi aku sebutin, ada beberapa pabrik yang sudah menawarkan nih aku udah punya nih formulasinya ini, kamu tinggal cari nama, nanti semua dokumentasi aku urusin ya. Itu relatif sih, tergantung dari MOQ. MOQ itu minimal ordernya itu berapa, ada yang 500 piece, ada yang 1000 piece, nah tinggal dikaliin aja gitu. Nah ini terakhir ya dok ya, gimana pesan untuk masyarakat Indonesia untuk menanggapi fenomena yang sekarang ini, coba bisa di... Oke ya, jadi buat kalian ya semua, terutama perempuan ya, tolong bijaklah dalam memilih produk-produk skincare yang saat ini tuh Masya Allah puluhan ribuan macamnya ya. Jadi jangan cuman viral aja, tetapi pastikan apakah itu sesuai dengan jenis kulit kalian dan apakah ini solusi ya dari masalahku gitu. Jadi pastikan jenis kulit kalian sesuai enggak, terus masalahnya disesuaikan. Jadi jangan cuman beli yang lagi viral, karena yang namanya viral belum tentu itu cocok buat kalian. Syukur-syukur ketika viral dibeli nggak cocok, oh yaudah nggak cocok doang, nggak ada efeknya. Tetapi kalau ternyata malah justru ada efek sampingnya, nah kan mau jadi cari obat malah dapetnya ya justru penyakit gitu. Nah sekarang kalian udah dengar sendiri kan sama ahlinya, dan buat teman-teman yang pengen tanya seputar kulit atau komentar, nanti kolom komentar jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Aku Gendis, bye bye, thank you semuanya.